Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Noval Musyafa. Saya Saya Muhammad Fazil Muhammad pertama. Saya Maria Beatrice Membanto. Oke, bisa dilihat pada share screen ini terdapat sebuah study case, yaitu proses pembuatan tas di PT Sophia yang memiliki 14 proses produksi. Yang mana pada soal pertama kita mengidentifikasi proses pembuatan yang dilakukan oleh divisi R&D. Kemudian berikut adalah jawabannya. Boleh, Oke, Beatrice? pada proses pembuatan tas yang dilakukan oleh R&D di PT Sophia sendiri, di sini ada tahapan, yaitu proses 1 sampai dengan 6 dan proses 12. Di mana di proses 1 itu ada mencari ide atau referensi, dan yang kedua itu preferensi sesuai dengan tujuan mereknya. Lanjut dengan menjabarkan bagian-bagian dan elemen tasnya, dan cari bahan dan material yang diperlukan, dan juga ada sampling produk ke vendor, konveksitas, lalu dilanjutkan dengan review sampel dengan masing-masing divisinya itu, yaitu ada R&D engineer, procurement staff, dan product designer. Boleh ke atas, Novel? Dan ada market analysis. Selanjutnya pada perencanaan proses produksi, di sini kita memetakan itu untuk proses perencanaan produksi hanya terdapat dua proses dari terdapat 14. Di sini terdapat pada proses 7 dan 8 pada study case, yaitu menghitung estimasi pemakaian bahan dan membeli bahan yang akan digunakan. Lalu untuk aktornya, karena terdapat dua proses, tentunya satu proses satu aktor, yaitu estimasi pemakaian bahan itu aktornya dari staff production planning atau staff perencanaan produksi. Lalu untuk pembelian bahan itu terdapat aktornya staf pengadaan bahan baku atau biasa disebut staff procurement. Untuk deskripsi kerjanya atau deskripsi tugasnya bisa dilihat di tabel. Untuk estimasi pemakaian bahan itu menghitung kebutuhan bahan yang akan dipakai dan juga meminimalkan limbah dan biaya serta menghitung jadwal induk produksi untuk setiap produksinya. Kalau untuk pembelian bahan, dia membeli bahan dan keperluan untuk proses produksi serta memastikan kualitas dan ketersediaan warna dari setiap bahan. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya setelah melakukan proses R&D, kemudian melakukan perencanaan proses, selanjutnya ialah proses produksinya itu sendiri. Jadi, berdasarkan study case 14 proses tahap existing, terdapat 5 5 aktor yang dilakukan di proses produksi, yaitu ada cutting operator, yaitu memotong bahan berdasarkan pola dengan presisi untuk memastikan efisiensi dan akurasi bentuk produk. Kemudian ada sewing operator, yaitu menjahit bagian tas. Finishing operator menyelesaikan produk akhir. QC yang pastinya melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil jahitan. Dan production supervisor, yaitu mengawasi seluruh proses produksi, memastikan alur kerja sesuai dengan rencana. Bisa dilihat pada tabel berikut merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap operator. Yang pertama ada cutting operator. Aktivitasnya yaitu memotong bahan dan penempatan logo. Kemudian ada sewing operator, yaitu menjahit tas serta pemilihan warna benang sesuai dengan bahan utama. Adapun jika tidak memilih benang sesuai dengan bahan utama, maka akan dijadikan sebagai desain, tergantung dari desain awal. Kemudian ada finishing operator, yaitu pemasangan aksesoris. Dan yang kedua terakhir yaitu quality control, memastikan produk sesuai dengan harapan. Deskripsinya berupa evaluasi untuk mengetahui kenyamanan pengguna dan kualitas produk tas yang dihasilkan, memastikan produk tersebut layak dijual serta layak dipakai dan sesuai desain yang diharapkan. Dan yang terakhir, apabila produk tidak sesuai desain,
yang diharapkan dan produk tidak layak dikembalikan pada proses yang tidak sesuai. Misalnya pada pemotongan, maka produk dikembalikan kepada pemotongan itu sendiri. Dan yang terakhir ada supervisor, yaitu produksi massal, mengatur jalannya produksi massal tas untuk masuk ke pasar. Sekarang masuk kepada proses gambar dari R&D. Boleh, Beatrice? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran proses dari R&D menggunakan iGraph. Secara singkatnya, pertama-tama itu dari tim R&D-nya sendiri itu mencari trend model atas dari riset pasar, media sosial, baik dari industri, pusat perbelanjaan ataupun pelanggan. Selanjutnya, setelah mencari brand modelnya, kita menentukan jenis tas yang akan dibuat seperti ransel, pouch, clutch, atau yang sesuai dengan citra merek Sophia sendiri dan sesuai dengan segmentasi pasar. Nah, selanjutnya ini menjabarkan tentang menganalisis tas yang sudah ada mengenai kayak bentuknya, materialnya, aksesorisnya, dan keunggulan serta kelemahan produknya. Selanjutnya dilakukan dengan R&D untuk menentukan bahan tas yang akan digunakan, misalnya yang tahan air atau yang bahannya yang sesuai dengan permintaan pasar, serta aksesoris pendukung seperti kancing ataupun perlengkapan lainnya. Dan selanjutnya membuat blueprint produk dan berdiskusi dengan vendor konveksi untuk membuat sampel awal. Di sini setelah eh, setuju, selanjutnya dilakukan untuk melakukan uji coba terhadap kenyamanan, kualitas, dan kesesuaian dengan desain. Jika perlu ada perbaikan, eh, dilakukan pengulangan sehingga sesuai dengan standar dari PT Sophia sendiri. Setelah sesuai dengan standar, produk tersebut akan diserahkan kepada produksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses bisnis pada perencanaan proses produksi menggunakan iGraph. Di sini untuk pertama itu dari staf perencanaan produksi yaitu menentukan kebutuhan bahan baku berdasarkan pola dan sampel yang sudah dibuat oleh divisi R&D. Selanjutnya kita melakukan verifikasi terhadap stok barang yang tersedia di gudang atau di warehouse. Apabila stok gudang di sini terpenuhi, maka akan lanjut ke yes dan siap untuk proses produksi dan itu langsung lanjut ke stop maka itu langsung diarahkan ke proses produksi. Apabila stok di bahan gudang itu belum cukup atau belum terpenuhi, maka staf perencanaan produksi harus menyusun permintaan pembelian bahan yang akan diarahkan ke staf purchasing atau biasa disebut pembelian bahan baku atau procurement. Nah, setelah menerima message, staf procurement akan memilih pemasok yang sesuai dan membuat pesanan. Nah, setelah itu mengkonfirmasi jadwal pengiriman bahan dan menerima dan mencatat bahan yang masuk. Setelah itu akan dilanjutkan ke proses produksi. Oke, setelah dilakukannya R&D dan perancangan, selanjutnya kita masuk kepada proses produksi dari gambaran pelaksanaan menggunakan software iGraph. Yang pertama, terdapat 5 aktor yang terlibat dalam proses produksi, diawali dengan pemotongan bahan sesuai dengan pola dan mengikuti arah start. Kemudian, cutting operator menambahkan logo sesuai dengan merek yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian masuk ke sewing operator, yaitu pemilihan warna benang. Jadi pada pemilihan warna benang ini terdapat dua, yaitu sesuai dengan bahan utama atau tidak sesuai dengan bahan utama. Itu tergantung dari kebutuhan pelanggan. Kemudian proses menjahit tas dengan penyatuan pola, kita masuk kepada finishing operator, yaitu pemasangan aksesoris. Pada tahap pemasangan aksesoris, setelah selesai kita masuk kepada quality control, yaitu evaluasi kenyamanan pengguna dan kualitas yang dihasilkan. Kemudian, pada quality control juga memastikan produk layak dijual dan sesuai dengan desain yang diharapkan. Apabila desain tidak sesuai dan kelayakan pada tas tersebut tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan kembalikan kepada sesuai dengan proses di mana defect tersebut berasal. Ketika sudah layak, maka tas dapat diproduksi secara massal. Kemudian pada supervisor production,
itu mengatur jalannya produksi massal sesuai dengan demand yang dibutuhkan dari setiap konsumen. Kemudian ini merupakan gambaran keseluruhan untuk dari proses bisnis PT Sophia. Diawali dengan market analis, kemudian pelaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Bisa dilihat dari share screen berikut. Untuk prosesnya kurang lebih sama, dari awal dijelaskan oleh teman-teman saya dan diakhiri oleh supervisor production, yaitu mengatur jalannya produksi massal hingga tas dapat diproduksi kepada konsumen. Boleh untuk nomor 8 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, lanjut untuk di nomor 8 kita akan melakukan 18 komponen model proses. Yang di pertama ini ada komponen proses. Untuk di subkomponen proses ini terdapat beberapa lagi. Terdapat input, event penggerak, aktivitas, deliverable, dan output. Untuk di kondisi existingnya, kita di sini untuk komponen proses terdapat semua, baik itu dari input sampai ke infrastruktur. Dan usulannya bisa dilihat di layar di share screen bahwa untuk input sudah ada namun bisa diperluas data riset pasar misalnya bisa melakukan menggunakan media sosial, e-commerce atau laporan industri. Dan untuk event penggeraknya di existing itu sudah terdapat, tapi alangkah lebih baiknya eh, diperdalam untuk analisis kompetitor dan fashion show oleh market analis. Begitupun aktivitasnya sudah ada, tapi lebih baik untuk menambahkan SOP pada setiap aktivitasnya. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Beatrice. Oh, Oke, silakan Beatrice. Oke, selanjutnya di sini ada interaksi dan keterkaitan komponen proses. Di sini ada beberapa yang sudah ada usulannya dan yang belum ada usulannya seperti kaitan output dengan value-nya. Dan di sini juga ada usulan-usulan yang diberikan dari kelompok kami. Selanjutnya ada ukuran dan kriteria kontrol dan monitoring proses. Ada beberapa yang sudah ada usulannya seperti ukuran untuk monitoring dan kontrol serta indikator kinerja internal proses. Dan selebihnya seperti aturan yang membatasi indikator kinerja eksternal proses dan umpan balik itu belum ada. Oleh karena itu kita membuat di sini ada beberapa usulan seperti yang ada di layar. Oke, kurang lebihnya begitu pengerjaan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Fajril dan Beatrice. Kesimpulannya, jadi pada PTCP ini akan memproduksi sebuah tas baru. Maka kami memberikan usulan pada proses bisnis tersebut. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.